kedua tangan kita, sukacita yang mengalir dimanapun kita berada hari ini. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Karena segala raja
seribu rasa hadiratmu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Nyanyikan bersama. Terdengar, terdengar aku dibuatmu, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Seribu rasa, ku kagum seribu rasa hadiratmu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Terbanglah, bertegun aku dibuatmu, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Katakan hadiratmu Tuhan. Seribu rasa. Kami bersuka cita karena hadiratmu. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Tuhan, mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Seribu rasa. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kami mau berdiam dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja
selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau terangi aku. Roh-Mu bekerja, Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa, Bapa kekal
Mari terus menyembah Dia. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sungguh hati kami tenang bersamamu, Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami tenang bersamamu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Katakan dengan iman. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Segalanya mungkin bagi Allah kami yang besar. Kuasa-Mu besar. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Yang angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Katakan ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Katakan ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Oh Tuhan, ku percaya pasti terjadi. Engkau
tepati janji-Mu. Katakan ku percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, kangen saya untuk Anda semuanya. Saya tahu Anda masih ada di tempat Anda berada dengan senyum yang dari Tuhan. Hari ini satu ayat firman Tuhan yang hari ini akan menguatkan hidup kita di Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hari ini pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara masih semangat? Tetap semangat. Apapun yang kita hadapi, apapun yang jadi pergumulan kita, masihkah kita tetap semangat? Sebab firman Tuhan berkata seperti ini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, dapat menanggung pergumulannya, dapat melewati apapun yang hari ini Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Juga di sini dikatakan, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Siapa? Apakah suami kita bisa memulihkan semangat kita yang patah? Apakah pemimpin kita bisa memulihkan semangat kita yang patah? Apakah orang-orang lain bisa memulihkan semangat kita yang patah? Bisa sih, tapi kuncinya ada di sini. Hati kita dan keputusan kita terlebih dahulu. Apakah dari hati kita dan keputusan kita mau untuk kita tetap bersemangat? Dari situlah maka semangat yang patah, yang tidak bersemangat lagi akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya percaya minggu ini Anda tetap bersemangat juga di dalam ibadah, bukan? Nah, minggu depan ibadah kita seperti luar biasanya. Kita tetap ibadah streaming. Jadi jangan lupa kita minggu depan buka YouTube kita dan mulai cari gms.church/streaming/Sulam Papua. Kalau boleh ngasih pasukan ini, lihat Sulam Papua. Jangan lupa lihat Sulam Papua. Sebab apa? Sebab kita satu visi, satu mimpi, satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan di tanah Sulam Papua. Jadi ketika Anda lihat live streaming Sulam Papua, maka akan ada suara pengembalaan di sana. Dan yang kedua, CG kita juga akan CG online, saudara. Jadi tidak ada batas di dalam hadirat Tuhan. Waktu online pun, waktu streaming pun bersama dengan anak-anak CG, teman-teman CG yang lain. Hadirat Tuhan tetap nyata karena saya dengar banyak pemulihan terjadi. Banyak nilai-nilai juga yang dibagikan di sana. Banyak orang-orang yang disembuhkan juga meskipun streaming CG. Jadi jangan lewatkan streaming CG bersama-sama dengan teman-teman dan saudara-saudara dalam Tuhan karena kita akan saling menguatkan sama-sama.
Oke, dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita karena hari ini kita menyembah lewat keuangan kita. Saudara, caranya gimana? Lihat di bawah ini di layar screen Anda ya. Oke, kita akan berdoa sama-sama dengan hati yang penuh sukacita. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami tahu kalau hari ini kami masih bersemangat itu karena Tuhan yang menata, yang tinggal dalam hati kami. Dan sebentar lagi sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan, kami akan memberikan apa yang ada pada kami untuk memuliakan nama-Mu. Biarkan Tuhan sendiri yang terus dielu-elukan dan dimuliakan juga lewat keuangan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu sebab kami percaya kami tidak akan kelaparan Tuhan, tapi kami akan terus Tuhan jaga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya dan siap memberi yang terbaik untuk Allah kita, katakan sama-sama amin. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Syaron Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Syaron. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Syaron Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam, Papua. Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang, berbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Syaron Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado dan Facebook di Gereja Mawar Syaron Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Syaron setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam
setiap jam Tuhan. Oh, perlu Kau Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh Tuhan. Oh, setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, ku datang juru selamat. Berkatilah, ku datang juru selamat. Berkatilah. Berkatilah umat-Mu pada hari ini ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Dan jangan remah-remah saja, berikan kepada kami roti. Roti sorgawi, firman Allah yang akan memberi makan jiwa kami, roh kami. Dan bahkan membuat tubuh kami menjadi bait suci yang berharga, masuk rencana Allah. Hamba berkati di dalam nama Yesus setiap umat-Mu di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan jumpai mereka di sana. Tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Sampaikan sabda-Mu Yesus Kristus. Kami mau mendengar, termasuk hamba yang menyampaikan. Hamba-Mu juga mau mendengar di dalam hati apa yang hendak Kau katakan. Sembunyikan kami semua di balik salib Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua yang mendengarkan. Saya beriman, percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada pada hari ini. Dan selamat beribadah bersama dengan Roh Kudus. Saya ingin sekali membawa sebuah pesan Tuhan tentang kehidupan doa. Karena hari-hari ini banyak orang percaya doa itu tidak berkuasa. Sehingga mereka panik sendiri. Justru ketika kita mengalami sebuah musibah atau tantangan dalam kehidupan kita, harusnya kita semakin mempraktekkan iman itu. Bukankah iman itu nggak melihat? Justru ketika kita belum melihat, kita harus beriman. Justru ketika kita itu diuji, iman itu harus bersinar terang. Praktekkan imanmu, exercise faith. Dalam segala perkara, segala keadaan, pakailah perisai iman. Pakailah pedang roh yang adalah firman. Justru jangan berubah setia kepada Tuhan. Ini waktunya iman kita diuji oleh dunia. Dan kita keluar sebagai lebih dari pemenang. Ini waktunya iman kita terbukti murni pada Tuhan Yesus. Let's believe every word that Jesus speaks in our lives. Mari kita percaya dan yakin sepenuh hati setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Matius 7 ayat 7. Mari kita buka bersama-sama hal pengabulan doa. Jadi kalau kita mau membangun kehidupan doa kita secara pribadi, individu maupun perkeluarga, dan di dalam gereja juga sama. Matius 7 ayat 7 tidak boleh kita lupa. Gampang kan? Matius 7:7. Hal pengabulan doa, ini ayat yang sangat terkenal. Jadi kehidupan doa tidak bisa tanpanya. Tanpa ayat ini. Matius 7 ayat 7 bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7 adalah ayat untuk membangun mezbah doa kita. Tapi apakah kita mengerti kedalaman daripada ayat ini? Ternyata di dalamnya ada bilik-bilik, ada dimensi-dimensi. Doa itu tidak segampang, Tuhan aku minta. Ada satu pergelutan dengan Tuhan. Seperti Yakub ketika bergelut dengan Allah. Ada sebuah pergumulan. Bukan dengan masalah, kalau bergumul dengan masalah itu biasa. Tapi bergumul dalam doa itulah yang memecahkan masalah. Apakah kita memahami kedalaman daripada ayat-ayat ini? Karena itu saya nggak mau kita hanya fokus ke ayat 7. Ayat 8 sampai ayat 11 menjelaskan. Ayat 7 itu kita jadi mengerti kedalamannya. Saya baca sekali lagi ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kembali ke ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini, di ayat ini sendiri ada 3 the acts of praying. Ada 3 tindakan berdoa yang terdiri dari mintalah, carilah, ketoklah. Ini pun 3-3 ini kelihatannya mirip kalau kita baca sekilas saja, rasanya tidak ada pendalaman. Tapi mintalah dan carilah itu 2 hal yang berbeda loh. Minta itu tinggal minta, hei boleh aku minta permenmu? Cari itu perlu shopping. Kita perlu pergi ke toko swalayan, kita cari permen yang dimaksudkan. Simple kan? Perbedaannya itu ada. Kalau ketoklah itu berarti stoknya habis di swalayan. Kita harus sengaja mengetok pintu orang. Kamu masih punya tisu enggak? Punya disinfektan? Jadi ada perbuatan yang lebih nekat, lebih nggak tahu malu di situ. The 3 acts of praying ini ketiga-tiganya termasuk di dalam doa. Ketika kita meminta doa di dalam level yang paling gampang, just ask, minta saja. Ya. Tapi ketika orang mencari, dia juga berdoa, Tuhan semoga aku dapat di toko swalayan, whatever it is, apapun itu yang kita butuhkan. Saya kasih contoh shopping tadi. Sambil kita berdoa, apalagi kalau barang yang kita cari itu kebutuhan, susu buat bayi contohnya. Ya kan? Bahan-bahan pokok makanan. Kita sambil berdoa sembayang nih, waktu kita ke toko yang tertentu, kepada satu swalayan yang kita tuju, kita hatinya berseru, Tuhan, semoga ketemu. Jadi ada sebuah usaha, namun tetap berdoa di dalam hatinya. Kalau mengetok tadi, udah lebih dari itu. Karena itu saya coba bandingkan begini aja. Kalau meminta itu, kita akan menerima dengan cuma-cuma. Kita minta sesuatu yang cuma-cuma maksudnya. Minta itu cuma-cuma. Mencari itu bayar harga. Mengetok itu berdarah-darah. Tapi ketiga-tiganya,
tetap membutuhkan iman doa. Waktu kita ketok pintu orang, tok, 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 tok. Aduh Tuhan, semoga dia buka, tok, 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 tok. Semoga dia dengar seperti seorang pria yang mau diputus cinta. Pagi-pagi buta, biasanya dia siang tidurnya, sampai siang tidurnya. Tapi hari itu karena dia broken heart, dia kejar, jangan putus aku, dia ketok pintu. Kekasihku, sayangku, jangan putus aku. Dia tunggu di depan pintu sambil berdoa kepada Tuhan, semoga aku tidak dia lupakan. Semoga dia dengar, semoga dia berubah pikiran, semoga dia terima teleponku atau langsung datang ke depan pintu, semoga dia bukakan pintu lalu kita berbaikan seperti dulu. Ada sebuah seruan yang berdarah-darah dalam hati anak muda itu. I pray God that she will be able to forgive me, supaya dia bisa mengampuni kesalahan saya. Semuanya ini tetap di dalam rangkuman doa. Yang satu cuma-cuma, level 2 mulai bayar harga, ada upaya, ada usaha. Level 3, terjadi perjuangan yang luar biasa. Tetap berdoa, tapi berjuang juga. Dan perjuangan itu seolah-olah berdarah-darah. Orang yang meminta, pasti lanjut mencari. Orang yang berdoa, tidak akan tinggal diam. Orang yang praktekkan imannya, akan berakhir pada tindakan. Gak ada orang yang beriman lalu gak berbuat sesuatu, karena iman tanpa berbuat apa-apa, iman itu mati adanya. Orang yang meminta pasti berani mencari. Orang yang berani mencari, apalagi kalau penasaran dan putus asa, berani mengetok pintu rumah. Apalagi untuk kebutuhan bayinya. Apalagi antara hidup dan mati. Iya kan? Coba kalau kita di luar dikejar-kejar, lalu ada dalam bahaya, seorang ibu gendong anaknya, masa dia gak akan ketok pintu tetangga dan berkata, izinkan aku masuk supaya aku berlindung di sana. Bapak ibu saudara, doa itu pada intinya jangan menyerah. Kalau kita berani minta, berani all the way sama Tuhan. Jangan hanya di langkah pertama lalu kecewa. Banyak orang itu gugur sebelum dia menerima. Karena dia gak tahan. Karena dia cepat sekali melemparkan handuk putih dan berkata, I give up, sudah cukup sampai di sini. Banyak orang itu urat doanya tidak terlalu panjang. Banyak orang itu stamina doanya nggak ada. If you dare to pray, then you dare go all the way. Kalau kita berani berdoa, berani sampai akhirnya, tetap percaya. Kalau nggak gitu jangan berdoa pada mulanya. Itu dia. The 3 acts of praying, ada 3 tindakan untuk berdoa di sisi kita. Meminta, mencari, dan juga mengetuk. Tapi ada 3 acts of answering prayer on God's side. Di sisi Allah ada 3 tindakan atau cara menjawab doa kita. Yang terdiri dari, kita lihat ayat 8, karena setiap orang yang meminta, garis bawah ini, menerima. Katakan menerima. Dan setiap orang yang mencari, garis bawah ini, mendapat. Katakan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Coba katakan, baginya pintu dibukakan. Ya. The 3 acts of answering prayer, how God answers our prayers. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita, ada variatif caranya. 3 variasi ini terdiri dari, adalah sebagai berikut. Kita akan menerima, kita mendapat, dan baginya pintu dibukakan. Kata menerima di sini dalam bahasa Inggrisnya receive. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan bisa menjawab doa kita dengan memberikan kepada kita sesuatu yang kita belum punya. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Doa bisa segampang itu loh dikabulkan. If you ask, whoever ask shall receive. Siapa yang minta, menerima. Kadang-kadang kita pikir hidup itu lebih susah daripada kenyataan. Manusia itu suka membesar-besarkan, apalagi itu kalau problema adalah masalah pribadinya. Kita tuh selalu merasa, udahlah aku orang yang paling malang. Aku orang yang paling menderita. Malu sama Ayub.
Kita adalah orang yang paling ditolak, tidak ada orang yang mengerti perasaan saya. Semua orang menentang saya, semua orang melawan aku. Manusia itu paling mahir yang begitu. Kenapa? Karena daging kita sudah jatuh. Jadi dikit disentil aja tentang diri kita sendiri, kita sudah menjadi-jadi. Karena memang manusia itu pecinta dirinya. Ya. Jadi sebenarnya yang membuat hidup kita lebih susah loh. Hidup tuh susah enggak? Musa sudah mengatakan kok kalau kita bisa hidup 780 itu pun penderitaan dekorasinya. Hidup di dunia ini Yesus berkata akan banyak pencobaan tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tapi yang membuat hidup kita lebih susah adalah diri kita. Karena kita salah meresponi alias terlalu reaksi. Ketika kita reaktif, bukan responsif to God, tapi reaktif to the circumstances atau keadaan apalagi to our own feelings pada perasaan sendiri. Kita membuat kehidupan dan kita semakin susah, semakin rumit, dan problema kita semakin besar. Ya, karena kita membuat komplikasi sendiri di dalam hati. Padahal sebenarnya loh ya, ada beberapa hal dalam hidup ini, jalan keluarnya cukup minta sama Tuhan. Tidak segala sesuatu segampang itu saya ngerti. Ada sebagian kategori di dalam kehidupan kita itu selesai hanya dengan meminta kepada Bapa. Itu aja. Saya kasih contoh. Saya pernah lihat film, saya lupa apa, itu semua anak-anak muda mencoba untuk memanjat suatu pagar gimana. Wah, mereka mencoba memanjat pagar lalu tiba-tiba mereka sudah berdarah-darah istilahnya, aduh sudah terluka panjat pagar. Tiba-tiba temannya yang satunya yang tadi sudah masuk dulu, ya, masuk ke dalam dan berkata, loh kok kamu sudah di dalam, kapan kamu memanjatnya? Aku buka pintu. Kadang-kadang kita susah sekali, aduh kita mau buka pintunya, nggak bisa pakai kunci ini salah, pakai kunci ini salah, pakai kunci ini salah. Ternyata nggak dikunci. Kita cuma putar saja gagang pintunya, lalu terbuka sendiri. You know, this is what God is trying to say to us. Ini yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Beberapa komplikasi kehidupanmu, Anda membuatnya sendiri. If you just humbly ask God, ternyata pintunya tidak terkunci. Sebab barang siapa meminta, menerima. Segampang itu. Setir mobil kemana-mana nggak ketemu. Mungkin di sebelah sana ada orang lokal, orang di daerah sana, daerah situ. Memang dia sudah dari kecil lahir di sana. Kita tinggal turun dari mobil, permisi ya Pak, numpang tanya. Mungkin GPS kita sendiri juga bingung karena itu pintu-pintunya, karena gang-gang situ. Mungkin ada daerah-daerah yang diblok oleh warga, tidak bisa masuk ke sana. Ya kan? Yang tidak tertangkap oleh satelit Palapa. Kita tinggal tanya pada Bapak di pinggir jalan dengan sopan santun. Permisi Pak, numpang tanya, saya cari rumah ini di mana? Oh, itu cuman ke kanan, kiri. Kalau orang Jawa Tengah berkata Bang Jo, ya, traffic light atau lampu lalu lintas itu merah, kuning, hijau. Dan lalu bablas ke sana, lanjutkan, lalu ke kanan, Anda sudah sampai. Ternyata benar, sesimpel meminta. Kita kadang-kadang mikir, pasti nggak dikasih. Rasanya susah lah orang ini, orang terkenal pelit sekali. Kita buka mulut, langsung diberi. Kok bisa ya? Makanya itu Yesus berkata, do not worry, just ask. Minta saja. Barang siapa mencari, meminta. Cara Tuhan menjawab doa yang pertama adalah dengan memberikan kepada kita apa yang belum kita punya. Waktu kita meminta. Simple. Inilah bentuk jawaban doa dalam kehidupan kita. Kita menerima sesuatu yang kita belum memiliki, semata-mata Bapa memberikan cuma-cuma kepada kita ketika kita meminta. Itu artinya receive. Yang kedua, setiap orang yang mencari mendapat. Mendapat di sini dalam bahasa Inggrisnya find. Whoever seeks will find. Kata find, mendapat ini adalah menerima sesuatu yang selama ini ada di sekeliling kita namun terabaikan. Kalau kalau kita menerima sesuatu, receive itu tadi mendapatkan apa yang belum kita punya.
Kalau kata mendapat di sini, waktu kita mencari, itu artinya kita menemukan apa yang selama ini sudah ada, namun terabaikan. Waktu kita berdoa, sometimes we receive. There are other times we find. We don't receive, we find. We found it, lost and found. Hilang dan ditemukan. Ada kalanya kita berdoa tidak menerima dari Bapa. Tapi kita menemukan, kok gak pernah terbayangkan ya, ternyata orang itu adalah jodohku. Dari dulu adalah teman sekolahku. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan bukakan wawasan, Tuhan gak memberi kita jodoh, ternyata jodoh sudah ada di sebelah kanan. Saya kasih contoh aja ilustrasi. Doa bisa membuat kita menemukan. We could find what we've been looking for. Kita bisa menemukan apa yang selama ini kita cari. Kita berdoa minta staf yang handal, orang yang sangat-sangat pintar. Tidak ketemu. Yesus berdoa semalam-malaman menemukan nelayan. Tidak berpendidikan. Tapi mereka lah bapak-bapak gereja yang paling tangguh. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas dan sebagainya. You find. Murid-murid Yesus tidak jatuh dari langit, Bapak berikan nih. Puk, jatuh ke bumi. Yesus melihat sekelilingnya di Galilea. Dan dia menemukan potensi mereka. Makanya Yesus berdoa semalam-malaman sebelum memilih rasul-rasulnya. Bukan supaya Bapa berikan. Karena kasus ini bukanlah by receiving, but by finding. Bukan dengan menerima, serah terima. Tetapi menemukan di antara yang sudah ada, yang selama ini kita abaikan. Mungkin selama ini kita pikirannya terlalu banyak pada keinginan. Tapi sekarang kita bisa melihat perkara sederhana itu sudah Tuhan sediakan sebagai kebutuhan kita yang tersedia di depan mata. Waktu hidup menjadi sederhana, kita bisa appreciate dan menghargai every little things as blessings. Setiap hal-hal sederhana kecil menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, doa itu membantu kita untuk ketemu. Yes. Whoever seeks, siapa yang mencari, mendapat, shall find. Jadi jangan pernah berkata, aku sudah berdoa 10 tahun, gak pernah Tuhan beri. Siapa bilang Tuhan harus selalu memberikan, siapa bilang Anda harus selalu menerima. Kadang-kadang Tuhan tidak berikan. Makanya Yesus tanyakan sama murid-muridnya, di sini ada nggak yang bawa makanan siang? Lalu datanglah satu anak kecil membawa lunchbox-nya, 5 roti, 2 ikan. That day Jesus found the boy and multiplied his lunch. Hari itu Yesus menemukan anak kecil itu dan memultiplikasikan 5 roti, 2 ikan atau makanan siang si bocah. Jangan banyak orang itu kecewa sama Tuhan terlalu cepat. Dia salah nilai atau salah paham sama Tuhan. Waduh, kalau salah paham sama manusia itu masih mending ya. Kalau Anda salah paham sama Allah Bapa, nggak ada remedinya, pasti tersesat jalannya. Banyak orang bitter with God atau kepahitan dengan Allah. Karena kenapa? Aku udah berdoa puluhan tahun. Kau tidak pernah memberikan yang kuminta. Tuhan bilang, hey, udah ada di kiri kananmu. Tapi kamu aja yang terlalu bebal hati. Terlalu perfeksionis, idealis. Padahal yang Tuhan berikan itu memang dalam bentuk tidak sempurna. Tapi itu jawaban doa. Kalau Anda bisa beriman dulu, Tuhan akan sempurnakan nanti. 5 roti 2 ikan itu kan permulaan. Ujungnya kan 5.000 laki dapat makan. Buffet dari Tuhan. Makan sepuasnya hari itu. Bahkan tapau bungkus 12 bakul pulang. Coba bayangkan. God's way, cara Tuhan itu, jalan Tuhan itu tak terselami. Ternyata jawaban doa tidak cuma dalam bentuk receiving, but also finding. Tapi ada satu lagi. Tuhan tidak memberikan, kita tidak menerima sesuatu, dan kita tidak menemukan sesuatu, dan kita tidak menemukan apa-apa. Simple. Ketika kita berdoa, Tuhan bisa membukakan sebuah pintu.
Karena Alkitab mengatakan, dan barang siapa mengetok, baginya pintu dibukakan. Door opened. I pray, saya berdoa. Ya, seperti gereja mula-mula berdoa supaya Petrus dilepaskan dari penjara. Mereka berdoa semalam-malaman itu. Semua orang, siapa-siapa dalam gereja itu semua kumpul malam itu. Ternyata yang menemukan jawaban doa adalah seorang hamba perempuan namanya Roda. Nok. Mengetuk cukup lama, tapi untung yang mengetuk adalah seorang rasul Yesus Kristus yang sudah terlatih dengan kata-kata ini. Dia nggak ngetok sekali, 2 kali, 3 kali, 1, 2, 3 kayak orang foto selfie 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dia ketok berkali-kali, mungkin setengah jam di luar kedinginan, nok, nggak ada yang buka. Akhirnya sebelum dibuka Roda beritahu, Petrus, aku dengar suaranya Petrus, Bapak Petrus di depan pintu. Mereka semua nggak percaya, nggak mungkin. Bukan gini cara Tuhan menjawab doa. Ya kan? Lalu gimana? Mereka berdoa cuma dapat ketokan pintu. Mereka berharap mujizat yang gimana gitu. Mereka bahkan berkata sama Roda hamba perempuan, enggak mungkin Petrus. Kalau saya jadi hamba perempuan itu pasti saya kritik mereka dan berkata, lalu ngapain berdoa kalau nggak percaya ketika jawabannya tiba. Tapi Roda nggak berani bicara karena dia kalah kasta. Lalu semua orang berkata itu pasti karena Roda persisten atau dia bersikuku bahwa itu Petrus. Mereka berkata pasti itu malaikatnya. Tapi karena si Roda tidak bergeming akhirnya mereka berkata ya udah cepat dibuka. Ketika dibuka Petrus beneran. Sometimes the answer jawaban doa kita dalam rupa sebuah pintu dibukakan. Apa artinya? Tuhan memberi kita sebuah peluang dan kesempatan. Saya percaya koneksi ilahi masih terjadi. Bukan cuma persediaan ilahi Allah memberi. Ketika Tuhan mau menyelamatkan Cornelius atau bangsa lain, Petrus tidak melihat Cornelius. Petrus melihat 2 utusannya datang dan berkata, Anda kah Simon, aku diutus sini supaya membawa Anda pergi kepada majikan. Cornelius sisi yang satunya lagi mendapat jawaban doa, dia cari keselamatan. Dia bukan ketemu Tuhan Yesus. Cuma dapat suatu instruksi, pergilah ke jalan lurus. Di situ ada satu orang namanya Simon Petrus tinggal di seorang yang namanya Simon pula yang punya rumah. Ya, Simon itu penyamak kain. Penyamak kulit maksudnya saya. Pergi ke sana jemput dia. Loh, aku ini cari sorga, kok diarahkan ke manusia ini gimana? Aku mencari jalan keselamatan, kok dibukakan sebuah hubungan. Sana kamu berasosiasi, kamu terhubung, kamu terkonekkan dengan seorang pria namanya Petrus. Dan itu yang mengubah dunia Cornelius. Dan karena Petrus mengikuti tuntunan ilahi, itu yang mengubah ministrinya. Betul-betul Petrus membuka sebuah ladang penginjilan yang dahsyat. Yang hingga Injil hari ini sampai ke kita. Itu gara-gara kunci kerajaan sorga tidak sia-sia di tangan Rasul itu. Dibukakan pintu kepada bangsa non-Yahudi. Injil dan Roh Kudus pun dicurahkan. You pray, dan tiba-tiba Anda dihubungkan dengan seseorang. Kita berdoa, tiba-tiba kebetulan terjadi. Kita kok bisa ketemu dengan orang itu di tempat itu pada waktu itu. Tiba-tiba ada sebuah proyek. Tiba-tiba ada sebuah permintaan, dimulai dengan membantu orang, lama-lama itu jadi pekerjaan. Aneh cara Tuhan itu. Tidak terselami. Saya berdoa, Tuhan tidak memberikan jawaban yang saya harapkan. Menemukan pun tidak ketemu apa-apa. Tuhan cuma kasih pintu. Dan pintu itu saya mungkin remehkan, emangnya itu bisa selesaikan masalahku? Pintu tersebut mungkin bagi kita, apa itu? Seperti Gehazi mungkin, atau seperti hamba Elia yang melihat segenggam telapak tangan ini embun di awan. Mana bisa ini selesaikan masa kemarau paceklik 3 tahun yang luar biasa ini? Jangan pernah remehkan segala sesuatu yang Tuhan konekkan. Karena a door open, usually behind it is a world of miracles.
sebuah pintu yang terbuka. Seringkali di balik itu ada sebuah dunia penuh keajaiban. Demikian pula di balik sebuah pintu yang Tuhan tutup, pasti ada pintu lain yang Tuhan buka. Jangan kecewa dengan Tuhan, jangan tinggalkan Dia. Cara Tuhan menjawab kita adalah by receiving, by finding, and by discovering a door open to you. Atau kita menemukan sebuah pintu yang terbuka, sebuah kesempatan yang baru. Katakan sebuah kesempatan yang baru. Mari kita beriman sama-sama, letakkan tangan di dada, katakan sebuah kesempatan yang baru dari Tuhan. Katakan sebuah kesempatan yang baru. Mari kita semua percaya, kita harus percayain. Ya, kita harus percaya, kita harus praktekkan iman. Karena sekarang dunia sedang mengalami banyak tantangan. Ya, banyak orang mengalami penurunan ini, penurunan itu. Tidak sedikit yang mengalami kerugian yang luar biasa. Dan banyak sekali orang yang putus asa. Roh depresi di mana-mana. You've got to practice your faith, exercise it, harus mempraktekkan imanmu. Letakkan tangan di dada, katakan sebuah kesempatan baru Tuhan berikan kepadaku. Katakan sebuah kesempatan, sebuah peluang dari Tuhan. Aku terima dengan iman dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes, praise the Lord, haleluya. Ya, itu dia the acts of answering prayers. Nah, sekarang kalau doa kita belum dijawab, gimana itu ayat 9? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada 3 lakon di ayat yang ke-9. Ada batu, roti, dan ular. Ini kayak orang kalau shoot ya. Batu, kertas, gunting. Ini ada 3 juga, tapi batu, roti, dan ular. Bukan ular tangga loh ya. Batu, roti, ular. Katakan batu, roti, ular. Apa maksudnya? Nah, ketika dalam skenario Tuhan belum menjawab doa, mari kita jangan naruh rasa curiga. Yang kita curigai jangan Tuhan, tapi kita harus curigai proposal kita. Kalau proposal kita itu macet di meja Bapak kita itu tidak pernah terlambat. Segala sesuatu indah pada waktunya, berarti waktu Tuhan itu paling indah dan Tuhan itu selalu tepat waktu. Tuhan itu nggak perlu, gini loh, Tuhan itu nggak perlu kita tunggu kalau kita janjian dengan Dia. Malah Tuhan yang menunggu kita ready, Tuhan menunggu hati kita siap. Tuhan itu nggak pernah telat, sekalipun kadang-kadang jawaban datang terlambat. Itu karena sebenarnya yang membuat lambat bukan Tuhan, tapi hati Anda yang tidak siap. Atau sebuah situasi yang Anda tidak ketahui. Jadi Allah itu susah karena Allah melihat segala sesuatu. Kita hanya melihat di sekarang, masa depan samar, masa lalu hantu. Tuhan itu melihat segala perkara. Jadi selalu kita naruh rasa curiga, kalau doa saya itu terlambat, itu karena Tuhan yang menghambat. Makanya itu jangan coba jadi Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allahmu. Gak gampang jadi Allah, jangan jadi Allah. Sebab Allah adalah Allah, kita adalah manusia. Ya. Kalau kita sampai mengalami skenario doa kita terlambat datang jawabannya, yang harus kita curigai bukan Tuhan. Tuhan itu harus, pada Tuhan kita harus naruh rasa percaya. Karena Tuhan itu sempurna, Dia itu baik. Dia sebut bapak-bapak yang baik kasih roti ke anaknya, ini bukan bapak-bapak yang pandir. Dia sebut bapak-bapak ini jahat. Ayah terbaik di dunia ini jahat dibanding Tuhan. Gitulah kira-kira perbandingan. Tuhan tuh saking baiknya, orang baik ditaruh di sisinya itu kelihatan jahat. Karena manusia itu tetap egois. Tuhan itu mengorbankan dirinya untuk ciptaannya. Ciptaannya yang mulia yaitu Anda dan saya. Kalau sampai doa kita masih terlambat datang jawabannya, taruhlah curiga pada proposal doamu sendiri. Jangan cepat-cepat dibuang. Jangan jadi orang pelin-pelan, kirim WA delete, kirim delete. Ya, kirim delete. Kadang-kadang kita ini nggak tahu yang kita tulis. Kita nggak ngerti yang kita mau. Ya nggak apa-apa, delete WA it's okay. Tapi maksud saya jangan sampai kita tuh doa lalu habis itu meragukan doa kita, meragukan doa kita. Kalau kita belum pasti, let it hang, biarkan dia pending aja di sana. Pending di sana. Tapi jangan pakai itu untuk menuduh Allah. Bersekutulah dengan Tuhan, bergabunglah dalam satu liga dengan Dia sebagai anak dan bapak. Dan kita kritisi doa kita sendiri
Dan kita evaluasi, Lord, if it is your will, kalau itu kehendakmu, biarkan jadi. Kalau bukan, teach me. Teach me your way. Ajari aku pikiranmu. Tunjukkan aku jalanmu. Kita bisa kritisi. Kita kadang-kadang nggak begitu. Ini doa kita, ini Allah Bapa. Kita pakai doa kita bersama, kita bersekutu dan kritisi Allah. Salah, bersama dengan Bapak kita kritisi proposal sendiri. Mungkinkah belum dijawab? Karena yang saya minta kelihatannya roti, namun sesungguhnya di mata Allah yang tahu segala perkara dan tahu hati saya, itu kalau diberi ternyata adalah ular. Kita minta kaya, contohnya beberapa orang. Kalau Tuhan kasih beneran, kalau Tuhan itu jin yang bisa diusap-usap di dalam botol, kita diberi. Mungkin kita akan jatuh dalam dosa dan meninggalkan Tuhan dan berujung binasa loh. What we think as bread, God knows that it is actually a snake you're asking for. Makanya Tuhan tidak berikan. Kadang-kadang jawaban Tuhan tidak. Karena yang kita minta ternyata bukan roti. Tuhan yang Maha tahu bahwa yang Anda minta itu ular. Itu ular. Itu akan membahayakan keluargamu. Yang Anda minta itu. Jadi kadang-kadang Tuhan harus berkata, no my son, tidak. Tapi ada waktunya. Mungkin bukan ular, tapi Tuhan menganggap kita belum siap. Jadi ternyata kasus doa terlambat dijawab di dalam hidup kita sekarang ini, bukannya yang kita minta itu ular, tapi Tuhan buat pending. Tuhan akan jawab nanti. Itu sih roti yang kau minta. Tuhan setuju, Tuhan sepakat, tapi rotinya belum berkembang alias belum jadi. Jadi jangan diburu-buru seperti roti tidak beragi. Mereka waktu Paskah itu, waktu mereka mau melewati Laut Merah, malam itu ketika mereka di rumah masing-masing tutup pintu, ada darah anak domba teroles di pintunya. Roh maut sedang bekerja berkeliaran di jalan-jalan, banyak orang meninggal dunia di Mesir pada zaman itu. Bangsa Israel disuruh bikin roti tapi nggak boleh kasih ragi. Bukan Tuhan anti ragi, karena di perjanjian baru diajarkan ragi Farisi. Ya, tapi roti itu perlu untuk berkembang, perlu ragi, dan itu perlu waktu. Dan mereka nggak punya waktu karena mereka terburu-buru harus segera unpack, harus segera packing, langsung berjalan melewati Laut Merah masuk ke Tanah Kanaan. Oke? Mungkin sekarang ini adalah Tuhan memang sedang meragi rotimu. Tuhan sedang menunggu sampai roti itu jadi dan situasi hidupmu pas untuk menerima itu. Itulah sebabnya anak kecil umur 6 tidak bisa hamil. Karena dia belum siap untuk jadi ibu. Itulah sebabnya menunggu sampai dia akil balik. Hingga dia menjadi a young woman. Baru bisa punya anak. Tuhan tuh tahu dalam ciptaannya, Tuhan sudah kasih tatanan. Manusia harus mengalami ini dulu baru dia akan bisa punya kemampuan jadi orang tua. Tuhan mau meragi dulu doamu. Memastikan waktu nanti dijawab, situasi hidup Anda itu cocok dengan ginjal yang baru yang Tuhan berikan. Jadi dalam kasus doa terlambat sebenarnya bukan Tuhan menghambat. Tuhan sedang memupuk doamu dan simpan dalam kirbat. Akan segera terjawab saudaraku. Rotimu belum jadi. Tuhan sedang meragi, menunggu dia mengembang. Karena itu kembangkan dalam dirimu suatu seni untuk nantikan Allah kita. Learn to wait upon God. Seperti kata Mazmur, seperti hamba yang memandang ke tangan tuannya. Seperti seorang penjaga menunggu pagi. Seperti seorang yang lapar menunggu roti. Seperti seorang hamba perempuan melihat kepada tangan majikan wanita, majikannya. Bapak ibu saudara, kembangkan di dalam dirimu panjang sabar. The ability, suatu kesanggupan untuk menunggu. Kalau Anda tahu dan Anda damai sejahtera dan setelah bersekutu dengan Allah sama-sama evaluasi proposalmu dan proposal itu berkenan. Namun waktunya belum sekarang. Tuhan sedang meragi doa.
Mungkin kasusnya bukan ular atau batu, tapi roti yang belum jadi. Jadi sabar dulu. Pasti nanti akan diberikan. Kapan doa itu mulai bekerja di dalam kita? Ketika kita percaya. Waktu kita percaya, kuasa Allah mulai bekerja. Tapi waktu kita berserah, pintu hati kita terbuka untuk kapan saja doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Jaga hati dengan segala waspada. Bukan hanya karena akan mengalir aliran-aliran kehidupan yang memancar sampai selama-lamanya dari dalam hatimu. Tapi ketika kita menjaga hati kita, kita menjaga doa kita. Dan apa yang telah kita doakan, tidak akan satu pun gugur. Karena satu persatu Tuhan pasti akan kabulkan semua yang baik dan benar. Segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Tak satu pun itu yang akan Tuhan abaikan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menjawab satu persatu. Karena sudah menjadi tanggung jawab dan sukacita Roh Kudus. Untuk menjawab doa-doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita semuanya sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Siap-siap ketika kita berdoa, that you will receive, that you will find, and a door shall be open unto you. Bersiaplah segenap hatimu ketika Anda berdoa, bawa doa Anda sekarang. Lewat kebaktian online ini, rumah Tuhan tetap adalah rumah doa bagi bangsa-bangsa dan jiwa-jiwa. Ketika Anda berdoa bersama dengan saya waktu menyembah, siap-siap untuk menerima sesuatu yang Anda belum punya. Siap-siap untuk menemukan selama ini yang sudah ada namun diabaikan. Dan siap-siap untuk melihat pintu terbuka atau sebuah celah indah. Tuhan sediakan di depan Anda. Siap-siap menerima peluang dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Saya yakin ada banyak perubahan, ada banyak transisi hari-hari ini. Tapi setiap pintu yang dari Tuhan akan membawa Anda dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tanah Kanaan itu masih ada dan itu bukan di Timur Tengah. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Anda. Jangan pernah taruh Tuhan dalam kotak-kotak cara berpikirmu dan berpikirku. Karena Tuhan melebihi itu. Terbukalah untuk perubahan. Karena Tuhan mau mendatangkan sesuatu yang baru. Belumkah kau tahu? Aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Air memancar di padang gurun. Telaga-telaga di padang belantara. Jangan ingat perkara-perkara purbakala. Aku hendak melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Letakkan tangan seperti ini, katakan amin. Puji Tuhan. Let's sing a song. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Amin. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Amin. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Nyanyikan dengan iman. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Sekali lagi, ganti kata engkau dengan aku.
Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau melihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba, kulihat pelangi kasih-Nya, kulihat pelangi. Dari awal kita nyanyikan, katakan kata engkau diganti dengan kata aku, mu janjiku. Apa yang ku alami kini mungkin tak dapat aku mengerti. Cobaan yang aku alami tak melebihi kekuatanku. Tuhan, kita tak akan memberi ular beracun. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Angkat tangan kita, katakan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, percayalah, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Kita siapkan perjamuan kudus. Yang di rumah-rumah bisa ambil roti, crackers. Kalau yang belum, cepat diambil sekarang, saya tunggu. Anda bisa ambil sirup juga nggak apa-apa, air putih pun jadi. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dia yang mengubah air menjadi anggur, bisa memberi makna sorgawi pada apapun yang di tangan kita waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. Percayalah, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang tidak kelihatan. Bahkan ketika kita tidur, Tuhan bermusyawarah dengan para malaikatnya. Tuhan memberikan tugas kepada masing-masing ke rumah anak-anaknya.
Suatu pesan sederhana, suatu info saja. Siapa tahu, sekalipun tidak ditulis di Alkitab, malaikat yang Tuhan ciptakan itu sebanyak atau lebih banyak daripada populasi dunia. Anda tidak akan pernah melihat ujung persediaan Allah. Pertolongan Tuhan tuh gak bisa diukur endingnya. God knows specifically what you need. Every family, Tuhan tahu kebutuhan Anda. Tuhan tahu perkara-perkara kecil dari bahan pokok sampai sesuatu yang sifatnya kompleks. Tuhan tahu semuanya. Dia sedang merancangkan sesuatu. Bukan cuma ketika kita tidur, Tuhan bekerja. Tapi sekarang juga Tuhan sedang merancangkan sesuatu, merajut sesuatu yang Anda tidak tahu. Tuhan sedang merajut masa depanmu. Masa depan kita tetap adalah pengharapan. Saya minta kita masuk, mengambil perjamuan kudus sebentar lagi ini, dengan iman segenap hati. That you shall receive, that you shall find, and a door shall be open unto you. Bahwa Anda pasti akan menerima, pasti akan mendapat, dan sebuah pintu saya bernubuat sedang dibukakan untuk keluargamu. Believe with all your heart. Mari kita ambil sekarang roti crackers di tangan sebagai lambang tubuh Kristus yang dipecahkan untuk kita. Ini adalah makanan, namun secara rohani sifatnya. Kalau Yesus mati buat kita, akankah dia pelit? Kalau tubuh dia beri, masa dia akan perhitungan dengan anak-anaknya? Semua hal itu dicari oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu, kata firman Tuhan, carilah dulu kerajaan-Ku dan kebenarannya. Aku akan menambahkan kepadamu. Bukan cuma yang kau butuhkan, bahkan yang kau inginkan pun akan diperhatikan. Mari kita angkat tubuh Kristus ini dan kita pecahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah kita sedang bersekutu dengan tubuh Tuhan? Dan Tuhan mengasihi kita, Dia pasang badan. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia rancangkan, merajut perkara-perkara indah. Mari kita makan dan mengundang rencana Allah atas keluarga kita. Dalam nama Yesus. Perjanjian yang Tuhan miliki dengan umatnya bukan perjanjian notarisan. Bukan kontrak 100 tahun. Tapi darah sudah dicurahkan. Jika terjadi pertumpahan darah, sudah tidak bisa ditarik kembali. Tuhan adalah darah daging kita. Seperti orang satu keluarga, flesh and blood, tidak mungkin bisa berpisah. Tuhan tidak bisa berpisah dengan Anda. Karena Anda adalah darah dan dagingnya, hari ini sudah bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Darah ini melambangkan pengampunan. Tuhan sudah mengampuni dosamu. Masuklah hadirat Tuhan. Kembalilah ke rancangannya. Kembalilah ke rencana Tuhan yang indah. Jangan lari lagi. Dan bagi orang-orang yang ragu hari ini, ingatlah pada darah Yesus ini, perjanjianmu dengan Tuhan, perjanjian Tuhan dengan dirimu kuat. Biar gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tak akan beranjak daripadamu. Jesus loves you, and He has forgiven our sins, dan Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Cawan yang di tangan kita dan cairan yang kita pegang. Bukankah kita yakini bahwa kita sedang bersekutu dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama. And I speak healing in Jesus' name untuk setiap orang yang sakit. Secara khusus hari-hari ini wabah mereka yang adalah penderita COVID-19 Corona. Aku tengking di dalam nama Yesus, baik pasien maupun carrier-nya, urapan Tuhan itu akan mematahkan semua kuk, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Aku lenyapkan sakit penyakit itu, aku kutuki segala sesuatu yang mengganggu di leher, tenggorokan, hingga ke paru-paru. Tidak ada kata terlambat, tidak ada stage terakhir. Aku tengking di dalam nama Yesus Kristus. Segala virus, demam, aku perintahkan untuk pergi tinggalkan tubuh orang-orang yang Tuhan cintai ini. Apalagi kita sudah mengambil perjamuan kudus ini, kita yakini we have healing faith. Kita percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Kesembuhan ilahi itu ada, kesehatan ilahi juga ada. Aku berdoa untuk perlindungan bagi umat Tuhan, supaya satu persatu kau luputkan,
seperti Engkau meluputkan bangsa Israel di Goshen Mesir itu, ketika Engkau luputkan mereka dari malaikat maut. Hamba berdoa untuk semua orang, termasuk mereka yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang masih mencibir Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan tetap sembuhkan. Tuhan tidak pernah pandang bulu, pilih-pilih kasih. 10 orang kusta sekalipun satu yang berterima kasih, Tuhan sudah tahu sebelum menyembuhkan mereka semua. Tuhan tetap sembuhkan yang 9 orang. Sekalipun mereka tidak kembali bersyukur, Tuhan, mereka tetap pergi sembuh. Heal the people of the world, I pray. Karena aku tahu hanya Engkau yang sanggup. Manusia tidak bisa. Manusia berusaha menemukan sesuatu dan juga mencegah. Tapi kesembuhan itu dari Engkau Tuhan di Kalvari, di satu titik itu suatu hari di bumi. All sicknesses redeemed. Semua penyakit sudah Kau tebus. Heal the people of the world, I pray. Whether they will thank you or not thank you, mereka berterima kasih kepadamu atau tidak. Heal them, Father. Sembuhkan mereka, Bapakku, dalam nama Yesus. Saya melihat orang yang mengalami infeksi saluran kencing. Anda sudah punya masalah ini dari yang kapan lalu. Anda harusnya kembali ke dokter untuk sebuah tindakan medis apa. Saya nggak tahu. Tapi Anda takut, nggak berani. Tapi kondisi Anda tidak membaik. Di sini Anda berusaha minum air dan segalanya. Saya bukan dokter, tapi mungkin itu baik untuk mencegah, tapi itu bukan solusinya. Listen carefully, God is healing you. Tuhan menyembuhkanmu. Tabib itu, dokter di atas segala dokter sedang menyembuhkan Anda. Saluran infeksi saluran kencing itu saat ini aku tengking infeksi itu. Infeksi itu dalam doa ini aku tengking dan aku kutuki. Aku berkati hidupmu dari atas kepala hingga bawah kaki menjadi milik Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Orama kaya shanana ya nana ya namata kaya parala pata kaya shanan. Inana mata kamaya rama. Ada seorang wanita, Anda juga mengalami masalah di area ini cukup lama dan mium. Anda juga harusnya kembali ke rumah sakit atau ke dokter. Dan Anda mengalami permasalahan wanita oleh karenanya. Dan ini menyebabkan di beberapa orang juga susah dapat keturunan dan sebagainya. Saya tidak tahu yang mana adalah konsekuensi penyakit ini atas tubuh Anda. Tapi listen, setelah semua ini selesai, kalau Anda sudah berani untuk datang ke dokter, dokter sudah bisa terima Anda lagi setelah melewati masa-masa paling bahaya di dalam wabah ini. Anda tetap perlu cek lagi dan lihat nanti waktu Anda kembali ngecek, mium itu sudah tidak ada. Tuhan sudah melenyapkannya dengan urapan. Detik saat ini juga perjamuan kudus ini mendatangkan kesembuhan. Receive healing in Jesus name. Dan untuk sebagai buktinya, bukan sebagai bukti objektif, tapi untuk menguatkan iman Anda. Ada sesuatu yang panas sekarang berada di daerah kandungan, di daerah your lower body, di abdomen, di daerah perut, di daerah sana, di mana ada organ-organ dalam. Anda merasakan seperti ada sesuatu yang panas melewati, bukan cuma hangat, sesuatu yang panas seperti ada listrik sorgawi. Itu sebagai suatu manifestasi bahwa sesuatu memang terjadi. Jadi ini bukan pikiran Anda. Ini adalah nubuatan yang Anda terima. Receive in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sing a song. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kulihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kulihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kulihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti. Saatnya kan tiba
Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi, di hidup kami seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, terimalah berkat dari Allah Bapamu di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus, pengurapan dari Roh Kudus, bersama denganmu setiap waktu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Miss you, love you. God bless you.